Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran di setiap kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya masih tetap bercerita dan memaparkan sebuah narasi dari Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruh pilihan dari Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla. Jadi gini, untuk kali ini saya akan menjelaskan dalam satu bab ya, bahwa antara kuantitas dan kualitas diri manusia yang sejati. Jadi gini, bahwa kuantitas itu adalah haknya prerogatif daripada atau hak vetonya Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kualitas itu adalah pembawaan dari diri kita yang selalu berlatih, selalu belajar, selalu merespon dari setiap apapun yang ada di sekitar kita, dengan juga melalui panca indera kita, melalui pendengaran, melalui mata yang kita miliki, panca indera yang kita miliki, juga otak, hati kita untuk mencerna, menyaring sebuah saripati dari sebuah kehidupan, agar kita itu terarah. Semuanya kan semacam itu. Jadi kalau kuantitas itu memang itu dari Sang Pencipta ya, sifatnya. Kuantitas itu meliputi daripada segala aspek gitu. Mungkin kita menjadi manusia yang terkenal atau manusia yang luar biasa dalam skup atau dalam suatu bidang keilmuan tertentu, atau mungkin banyak ilmu. Itu semuanya kan tergantung daripada Sang Pencipta alam semesta ini yang membuat kita, yang menciptakan kita. Itu urusan daripada hak, namanya hak veto daripada Sang Pencipta alam semesta ini. Sedangkan kualitas itu harus kita bina, harus kita didik, kita harus keras kepada diri kita sendiri. Sedangkan bila seseorang manusia keras kepada dirinya, niscaya kehidupan akan lemah, akan lembut menghampiri diri kita. Namun sebaliknya, bila kita lemah kepada diri kita, kehidupan akan keras menghampiri kita. Nah, ini kan sesuatu yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Anda, dan semuanya, mungkin pemirsa semuanya kan pernah mengalami. Ketika kita lemah kepada diri kita, itu pasti kan kehidupan akan keras kepada kita. Namun sebaliknya, ketika diri kita lemah kepada diri kita, ya itu kehidupan akan keras. Dan kalau kita keras kepada diri kita, kehidupan akan lemah dan lemah lembut menghampiri kita. Maksudnya kesuksesan gampang kita gapai, yang disebut itu semacam itu. Nah ini pun sama, tetap masih membutuhkan sebuah ketentuan daripada kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita harus belajar tentang makna kehidupan diri pribadi kita, antara kualitas, kuantitas ya. Kuantitas diri udah jelas tadi, kita belajar, terlatih, terdidik, terukur, itu niscayalah bahwa Sang Pencipta alam semesta ini akan memberikan kita sebuah seperti bonus dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menjadi seseorang yang seperti Satrio Piningit tersebut, ya kan. Satrio Piningit ini kan manusia pilihan karena rohnya aja pilihan. Beliau belajar itu sangat mudahnya karena sudah betul-betul sebagai sang kinasih wasisoning segoro, manusia yang punya welas asih kepada siapapun, tak peduli orang itu memusuhinya, membencinya, atau mencintai, menyayanginya, tetap beliau akan sama memperlakukannya. Beliau tidak akan pilih-pilih bahwa saya sih pro sama mereka, kelompok mereka, karena mereka menyayangi saya, sedangkan kelompok dia itu sangat membenci saya atau memusuhi saya. Tidak. Satrio Piningit selalu menyayangi semuanya, walaupun musuhnya sekalipun yang dianggap musuh. Walaupun Satrio Piningit tidak pernah akan menganggap siapapun menjadi musuh, namun semuanya menjadi sebuah hasanah sebagai kekayaan alami. Jadi kekayaan yang betul-betul sebagai hasanah ya. Hasanah itu menjadi kekayaan sebuah kehidupan
yang betul-betul mencerminkan daripada sebuah ukhuwah. Ukhuwah itu untuk dipersatukan gitu loh, tidak untuk dicerai-beraikan, karena sudah tersirat dan tersurat dalam Al-Quran bahwa kuturunkan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbahasa yang beda, berkulit yang beda, di sebuah wilayah yang berbeda, mungkin budayanya beda, apapun beda gitu loh, dari kepercayaan, keyakinan dan segalanya. Namun kalian itu diwajibkan, ini wajib loh, wajib untuk saling menyayangi gitu loh, walaupun berbeda-beda itu tetap harus saling menyayangi, seperti semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika kan, semacam itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika juga kan diambil dari dulu ya kan, dari buku Negara Kertagama Sutasoma itu ya kan. Jadi namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa gitu. Akhirnya diambil lah oleh pencetus kemerdekaan bangsa kita, NKRI, yaitu Insinyur Soekarno saat itu dijadikan sebagai semboyan dan falsafah kehidupan kita antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini satu kesatuan yang sangat luar biasa. Hebatnya para pendahulu kita yang harus kita kelestarikan. Kita harus sebagai generasi berikutnya harus melanjutkan sebuah estafet yang betul-betul bisa menjadikan sebuah tuntunan sebagai tatanan kehidupan yang mempunyai moralitas yang tinggi, entitas yang tinggi, dan kualitas yang tinggi. Nah ini semacam itu. Ini kan berangkat dari diri kita, dari para pendahulu kita, menjadi kualitas berbangsa dan bernegara kan gitu. Akhirnya menjadi sebuah kuantitas. Nama Indonesia, nama Nusantara ini kan sangat terkenal sekali dengan sebuah entitas atau harga daripada toleransi ini, karena kualitasnya sudah dibentuk oleh pribadi-pribadi, oleh seluruh masyarakat Nusantara sejak zaman sebelum kemerdekaan, saat zaman kerajaan, saat zaman penjajahan, saat zaman kemerdekaan, sampai zaman milenial sekarang ini harus kita lanjutkan, harus kita tularkan kepada generasi-generasi berikutnya gitu, agar kualitas dan kuantitas daripada nilai diri sejati bangsa Indonesia ini betul-betul dihargai, disegani, bahkan ditakuti kan, semacam itu. Apalagi kita kan punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kalau dalam pribadi kita kan kekayaannya luar biasa, kekayaan mata panca indera gitu loh, iya kan. Kita mempunyai otak, walaupun namanya hewan pun punya otak, tapi kan tidak punya akal. Nah, keistimewaan daripada kita dikasih satu entitas yang menjadi sebuah namanya kuantitas diri kita setelah punya kualitas gitu loh. Jadi diri kita harus bekerja keras untuk menjadikan diri kita yang berkualitas, hingga menjadi kita berentitas serta berkuantitas yang sangat luar biasa kepada halayak ramai seperti Satrio Piningit ini, manusia yang betul-betul berkualitas dan berentitas serta memiliki sebuah kuantitas yang sangat luar biasa dalam hal nama dan pengaruh yang baik yang untuk kita teruskan di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah antara kualitas, entitas, dan juga kuantitas ya, itu semuanya berangkat dari diri kita dulu, sehingga dikasih kun fayakun menjadi mempunyai suatu kuantitas nama baik yang tersohor kemana-mana. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.